Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang turunan dari fungsi-fungsi trigonometri dan inverse-nya. Materi tentang ini sebenarnya sudah kita singgung sebelumnya pada materi-materi yang sebelumnya. Saya lupa pertemuan keberapa. Silakan dicek kembali untuk modulnya. Kemudian pada kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang contoh-contohnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini yang pertama adalah tentang turunan. Ini beberapa bentuk turunan dari fungsi trigonometri. Misalnya di sini ada fungsi sinus, turunannya adalah cos. Kemudian cos, turunannya adalah negatif sin. Tangen, turunannya sekant kuadrat. Ini kuadrat ya maksudnya. Ini kuadrat. Kemudian turunan dari kotangen adalah negatif kosekant kuadrat juga ya, bukan 2x. Negatif kosekant kuadrat x. Dan turunan dari sekant x yaitu sekant x tangen x. Turunan dari kosekant x adalah negatif kosekant x kotangen x. Nah, bentuk-bentuk turunan ini juga bisa kita perluas menjadi bentuk yang seperti di bawah ini. Nah, misalkan fungsinya adalah fungsi sinus U, maka turunannya adalah kosinus U dikali dengan U aksen. Jadi, U-nya itu juga suatu fungsi. Jadi, setelah kita turunkan sin-nya, baru kita turunkan U-nya. Jadi, hasilnya nanti adalah F aksennya yaitu cos U dikali dengan U aksen. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Bentuk turunannya secara umum masih sama. Nah, kalau kita perluas, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang diberikan. Pertanyaannya adalah menentukan apa turunannya. Kita lihat dulu soal yang nomor 1, turunan dari sin kuadrat x. Nah, ini bisa kita gunakan bentuk aturan rantai ya. Yang pertama, kita turunkan dulu pangkatnya, kemudian kita turunkan bentuk trigonometrinya, yaitu turunan sinusnya. Oke, di sini ada sin kuadrat x. Maka yang pertama kali yang kita turunkan itu adalah yang ini, kuadratnya atau pangkatnya. Dan yang kedua adalah fungsi sinusnya. Ini yang kedua. Oke, jadi turunannya adalah pangkatnya kita turunkan, jadinya adalah 2 sin x. Kemudian turunan dari sin x apa? Cos x. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Jadi, pertama kali yang kita turunkan itu adalah fungsi pangkatnya. Jadi, 2-nya kita pindahkan ke depan, kemudian karena ini turunan, maka pangkatnya jadi pangkat 1. Jadinya 2 sin x. Nah, yang belum diturunkan tetap ditulis seperti biasa, karena tadi sin-nya belum diturunkan, baru fungsi pangkatnya yang baru diturunkan ya. Jadi, sin-nya masih tetap ditulis 2 sin x. Kemudian berikutnya yang kita turunkan adalah yang ini, fungsi sin x-nya. Turunan dari sin x apa? Cos x ya. Maka hasil akhirnya adalah 2 sin x cos x. Nah, berikutnya, apa perbedaannya dengan soal yang ini nih? Kita anggap ini soal nomor 1, ini soal nomor 2. Turunan dari sin x kuadrat. Nah, ini juga masih menggunakan turunan rantai. Yang pertama adalah yang kita turunkan yaitu fungsi sinusnya, ini yang pertama. Kemudian adalah fungsi x kuadratnya, atau sudutnya ya. Ini sebagai sudut di sini, sudut dari sin ini. Jadi ini yang kedua. Maka jika kita turunkan, jadinya adalah turunan dari sin apa? Turunan dari sin adalah cos. Kemudian yang kedua ini kan belum kita turunkan nih sudutnya. Oke, kita tulis seperti biasa. Turunan dari yang kedua, yaitu x kuadrat, turunannya adalah 2x. Maka hasilnya adalah 2x cos x kuadrat. Nah, begitu ya. 2x-nya tidak boleh dikalikan ke x kuadrat, karena x kuadrat di sini adalah sebagai sudut, dan 2x itu bukan sudut. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini yaitu turunan dari sin 3x kuadrat ditambah 4.
Nah, ini mirip lah dengan yang nomor 2 ya. Ini juga merupakan aturan rantai yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita turunkan dulu sinusnya, kemudian baru kita turunkan sudutnya. Oke, turunan dari sin apa? Cos, betul ya. Nah, yang belum diturunkan, yang kedua ini kan belum diturunkan nih. Jadi masih tetap kita tuliskan seperti biasa. Cos 3x kuadrat ditambah dengan 4. Kemudian baru kita turunkan yang kedua ini. Nih, turunan dari 3x kuadrat ditambah 4 adalah 6x. Nah, begitu. Jadi, 6x-nya bisa kita bawa ke depan. 6x cos 3x kuadrat ditambah dengan 4. Nah, begitu ya. Sampai di sini, saya harap bisa dipahami. Berikutnya, nomor 4 adalah turunan dari tangen kuadrat 9x. Nah, ini pada dasarnya sama dengan soal yang nomor 1 tadi ya. Jadi, yang pertama kali kita turunkan adalah fungsi pangkatnya terlebih dahulu, kemudian adalah fungsi trigononya, yaitu di sini adalah tangen, dan yang ketiga adalah 9x-nya. Begitu. Jadi, di sini ada 3. Sebenarnya untuk yang nomor 1 juga ada 3 ya. Karena di sini cuma ada x saja, kita anggap x ini yang ketiga, kan turunan dari x adalah 1, maka tidak ditulis. Gitu. Oke, kita kembali ke soal nomor 4, turunan dari tangen kuadrat 9x. Jadi ada 3 langkah di sini. Yang pertama kita turunkan dulu pangkatnya, maka akan menjadi 2. Yang belum diturunkan tetap ditulis seperti biasa, 2 tangen, nah pangkatnya jadi pangkat 1 sekarang ya. 2 tangen 9x. Oke, kemudian berikutnya, yang kedua itu adalah fungsi tangennya yang kita turunkan. Turunan dari tangen apa? Masih ingat tadi apa? Sekan kuadrat x ya, betul sekali. Sekan kuadrat. Karena di sini adalah 9x, maka kita buat sekan kuadrat 9x. Dan yang ketiga adalah menurunkan fungsi 9x ini. Turunan dari 9x apa? Sama dengan 9. Ya, betul ya. Jadi kalau kita sederhanakan jadinya, ini 9-nya bisa kita bawa ke depan. Jadinya 9 kali 2, 18. Kemudian tangen 9x, kemudian dikali dengan sekan kuadrat 9x. Nah, begitu. Untuk soal yang kelima, ini kita gunakan aturan perkalian, yaitu U kali V. Coba lihat ini, ada ini kita misalkan sebagai U dan ini sebagai V. Ada dua fungsi besar, yaitu x kuadrat cos pangkat 3 4x. Nah, itu dua fungsinya ya. Ini yang pertama adalah yang ini fungsi yang kedua sebagai V-nya. Oke, jadi dalam bentuk perkalian nanti ada bentuk aturan rantai yang kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Oke, kita langsung jawab saja. Masih ingat bagaimana bentuk turunan dari aturan U kali V? U aksen V ditambah U V aksen, ya betul sekali. Jadi U aksennya apa? Turunan dari X kuadrat, yaitu 2X. Kemudian dikali dengan V. V-nya apa? Yaitu cos pangkat 3 4X. Kemudian ditambah dengan U V aksen. U-nya apa tadi? X kuadrat, betul sekali. Dikali dengan V aksen. Nah, turunan dari cos pangkat 3 4x. Turunan dari cos pangkat 3 yaitu kita turunkan dulu pangkatnya. Jadi 3 cos, jadinya pangkatnya sekarang adalah pangkat 2 ya. Kemudian 4x-nya masih tetap ditulis. Setelah itu baru kita turunkan cos-nya. Turunan dari cos apa? Negatif sin. 4x-nya tetap ditulis. Kemudian kita turunkan. Yang ketiga adalah 4x yang kita turunkan ya. Turunan dari 4x apa? Adalah 4. Betul sekali. Kemudian kita rapikan dulu. Jadinya 2x cos pangkat 3 4x. Kemudian ditambah dengan ini ada tanda minus di sini ya. Oke, boleh kita ganti dengan dikurang saja. Dikurang dengan 4-nya bisa kita kalikan dengan 3, 12x kuadrat. Kemudian cos kuadrat 4x, sin 4x. Nah, begitu. Kemudian yang nomor 6,
turunan dari fungsi Y sama dengan sin kuadrat X per 1 dikurang kotangen X. Maka berarti yang ditanya di sini adalah Y aksennya. Apa Y aksennya? Jadi ini adalah bentuk pembagian ini. U bagi V. Masih ingat bentuk pembagian seperti apa? Ya betul. U aksen V dikurang U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke. Sekarang kita sudah misalkan U-nya adalah sin kuadrat X, kemudian V-nya adalah 1 dikurang kotangen X. Nah, kita lanjut saja ke dalam bentuk umumnya dari turunan tersebut. Jadinya Y aksen sama dengan U aksen, turunan dari U, berarti turunan dari sin kuadrat X adalah 2 sin X, kemudian dikali dengan cos X. Turunan dari sin kan cos ya. Kemudian dikali dengan V. V-nya apa? 1 dikurang kotangen X. Dikurang U V aksen. U-nya apa tadi? U-nya adalah sin kuadrat X. V aksen yaitu turunan dari 1 dikurang kotangen X. Turunan dari 1, 0. Turunan dari kotangen X adalah negatif kosekan X. Adalah negatif kosekan X. Nah, karena di sini tandanya negatif, maka negatif kali negatif jadinya positif ya. Oke, kita hapus saja negatifnya. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah, oh iya, turunan dari kotangen tadi ada kuadratnya ya di sini. Sorry. Turunan dari kotangen itu adalah negatif kosekan kuadrat X. Dibagi dengan V kuadrat, V-nya adalah 1 dikurang kotangen X, maka V kuadratnya adalah 1 dikurang kotangen X dikuadratkan. Nah, begitu. Jika mau disederhanakan, silahkan disederhanakan. Tinggal dikali-kali saja. Tapi kayaknya akan lebih panjang ya kalau kita kali ke kurungnya. Ya udah, cukup sampai di sini saja untuk jawaban yang ini. Jika masih ada yang tidak dipahami untuk contoh-contoh yang 6 ini, bisa ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah inverse dari fungsi trigonometri. Ini juga sudah pernah saya tampilkan di pertemuan kita sebelumnya. Definisi 7.7.1, inverse dari sin X dan cos X diperoleh dengan membatasi domainnya. Jadi, Y sama dengan sin inverse X, jika dan hanya jika X sama dengan sin Y. Dan Y-nya itu haruslah berada pada rentang negatif pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian, kalau untuk cos inverse X, Y sama dengan cos inverse X, itu jika dan hanya jika X-nya adalah cos Y, dan Y-nya itu berada pada interval 0 sampai pi. Dan definisi 7.7.2, itu tentang tangen inverse. Ini, Y sama dengan tangen inverse, jika dan hanya jika X sama dengan tangen Y, dan Y sama dengan dan Y-nya itu harus berada pada rentang negatif pi per 2 sampai pi ini pi per 2 ya, bukan S. Dan sekan juga seperti itu, batasnya harus kita ketahui. Y sama dengan sekan inverse X jika dan hanya jika X sama dengan sekan Y. Dan Y berada pada interval 0 sampai pi per 2, gabung pi per 2 sampai pi. Nah, gitu teoremanya. Kita lihat dulu contohnya. Nah, ini nih. Sin inverse setengah akar 2 sama dengan pi per 4. Nah, bagaimana cara memperoleh pi per 4 ini? Sin inverse dari setengah akar 2. Sudut berapa dari sinus yang menghasilkan nilainya setengah akar 2. Nah, sin berapa? Sin sudut berapa yang menghasilkan nilai setengah akar 2? Masih ingat tidak nilai-nilai sudut di
untuk sudut-sudut istimewa. Setengah akar 2 sudut istimewa ya. Ya, betul sekali bahwa sudut yang menghasilkan nilai setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Nah, karena pi-nya ini adalah 180, maka 180 dibagi dengan 4 kan sama dengan 45 derajat. Nah, begitu. Jadi, sin inverse dari setengah akar 2 adalah pi per 4. Kita lihat berapa sudut yang dapat menghasilkan nilai setengah akar 2. Jadi, sudut tersebut adalah 45. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, begitu maksudnya kira-kira ya. Oke, kita lihat contoh yang lain. Cos inverse dari setengah. Nah, sudut berapa yang menghasilkan nilai kosinus yang sama dengan setengah? Masih ingat? Ya, betul sekali bahwa sudut atau kosinus yang menghasilkan nilai setengah itu adalah pada sudut sama dengan 60 derajat. Jadi cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Atau bisa juga kita buat ke dalam bentuk pi, yaitu pi per 3. 180 bagi 3 sama dengan 60 ya. Kemudian berikutnya, ini untuk contoh tangennya, tangen inverse. 1 sama dengan apa? Jadi kita cari, sama seperti tadi, kita cari nilai sudut berapa untuk tangen yang menghasilkan nilai 1. Jadi sudutnya berapa yang nilai tangennya sama dengan 1. Tentu saja, berapa? Masih ingat? Ya, sama ya dengan sin tadi, yaitu sudut 45 derajat atau sama dengan pi per 4. Nah, begitu kira-kira. Ini kalau ada yang lupa mengenai sudut-sudutnya, nilai-nilai sudutnya bisa dilihat pada tabel yang tertera di sini. Jadi, ayo kita cek dulu benar tidak apa yang saya bilang tadi. Sin yang menghasilkan nilai setengah akar 2, yaitu 45, ya betul ya. Ini. Kemudian yang menghasilkan sudut cos yang menghasilkan nilai setengah. Cos yang menghasilkan nilai setengah, ya ini 60. Kemudian untuk tangen yang menghasilkan nilai 1, berarti pada sudut 45 pi per 4 juga. Oke. Bisa ya sampai di sini. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke teorema berikutnya, masih tentang inverse dari fungsi trigonometri. Teorema 7.7.3 yang menyatakan bahwa sin dari cos inverse x itu sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Cos dari sin inverse x sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat. Untuk secant tangen inverse x sama dengan akar 1 ditambah x kuadrat. Dan tangen secant inverse x itu sama dengan, ada dua kemungkinan, akan sama dengan akar x kuadrat dikurang 1 jika x-nya lebih atau sama dengan 1. Akan sama dengan negatif akar x kuadrat dikurang 1 jika x-nya kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kita lihat contohnya. Ini contohnya. Tentukan berapa nilai sin dari sin 2 cos inverse 2 per 3. Nah, untuk menjawab soal ini, tentunya kita bisa menggunakan teorema yang sudah disebutkan di atas tadi. Namun, kalau bentuknya seperti ini belum bisa kita pakai nih. Jadi, kita usahakan mengubah bentuk soal ini ke dalam bentuk yang ada di teorema ini. Nah, di dalam trigonometri kita ketahui bahwa ada bentuk yang seperti ini nih. Sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Gitu ya, masih ingat seperti ini? Nah, dalam trigonometri itu banyak sekali bentuk-bentuk lain dari fungsi trigono. Misalnya kalau sin kuadrat theta itu sama dengan apa? Ada lagi bentuknya. Kalau cos kuadrat theta sama dengan apa? Nah, ingat lagi pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya yang juga sudah pernah dipelajari di sekolah menengah. Nah, untuk soal yang ini kita memakai konsep yang ini nih. Sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta.
Nah, sekarang yang menjadi tetanya itu adalah yang ini nih, cos inverse 2/3. Nah, ini sebagai teta. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan, ini berarti kan bentuknya mirip nih seperti yang ini. Ya kan, secara umum sin 2 teta. Tetanya yang ini nih, tetanya adalah cos inverse 2/3. Nah, ini sebagai tetanya. Gitu ya. Kalau mirip bentuknya, berarti kita bisa pakai bentuk yang ini untuk menyelesaikan contoh soal ini. Oke, jadi kita ikuti polanya. Sin 2 cos inverse dari 2/3, maka akan sama dengan 2 sin theta. Nah, theta kita adalah cos inverse 2/3. Sin dari cos inverse 2/3. Kemudian dikali dengan cos theta. Cos dari theta. Theta kita adalah cos inverse 2/3. Nah, maka kalau kita lihat bentuk yang ini, kita sudah bisa menggunakan teorema yang ada di atas. 2 dikali sin cos inverse. Kalau sin cos akan menjadi akar 1 dikurang x kuadrat. Sekarang x-nya adalah 2/3. Maka ini akan menjadi akar 1 dikurang 2/3 dikuadratkan. Kemudian bagaimana dengan cos inverse? Cos inverse jadi apa? Kan tidak ada di dalam ini, tidak ada di dalam teorema. Nah, oke, baik ya. Saya berikan contoh dulu. Misalnya tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang ini, coba lihat dulu ya. Saya contohkan lagi. Cos dari cos inverse ini misalnya setengah akar 2. Ya. Cos dari cos inverse setengah akar 2 itu sama dengan apa? Nilai sudut yang menghasilkan nilai sudut cos yang menghasilkan setengah akar 2, yaitu 45 derajat atau pi per 4 kan? Jadi 45 derajat, atau boleh juga diganti dengan pi per 4, terserah saja. Nah, cos dari 45 apa? Cos dari 45 ya setengah akar 2. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat bentuk yang ini, maka cos dari cos inverse setengah akar 2 adalah setengah akar 2 itu sendiri. Nah, begitu. Setengah akar 2. Ya kan? Maka untuk cos dari cos inverse 2/3, tentunya bisa kita buat sama dengan 2/3 itu sendiri. Nah, begitu. Jadi kalau kita sederhanakan, maka bisa menjadi seperti ini, 4/3. Kemudian yang di dalam kurung ini, 1 dikurang 4/9 jadinya ya. Jadi 9 dikurang 4, 5/9. Oke. 1/9-nya bisa kita akarkan, jadinya adalah 3 kali 3, 9, akar 5. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang turunan inverse trigonometri. Nah, ini ada beberapa bentuk dari turunan inverse trigonometri. Teoremanya ada 1-4. Turunan dari sin inverse x, yaitu sama dengan 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Dengan batas x-nya adalah dari negatif 1 sampai 1. Kemudian, turunan dari cos inverse x sama dengan negatif 1 per akar 1 dikurang x kuadrat. Dengan batasnya juga dari negatif 1 sampai 1. Tangen inverse x sama dengan 1 per 1 ditambah x kuadrat. Kemudian secant inverse x sama dengan 1 per mutlak x dikali dengan akar x kuadrat dikurang 1. Dengan syarat mutlak x-nya harus lebih dari 1. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan turunan dari sin inverse 2x kuadrat. Oke.
Kalau dengan mengamati bentuk teorema yang di atas, maka kita bisa menggunakan teorema yang pertama ini. Jadi, turunan dari sin inverse X itu secara umum adalah 1 per akar 1 dikurang X kuadrat. Nah, sekarang X-nya itu adalah 2X kuadrat. Kita misalkan ini sebagai U. Nah, kalau ada bentuk U yang seperti ini, maka nanti U-nya kita turunkan. Jadi, kalau bentuk yang diperluasnya akan menjadi 1 per akar 1 dikurang U kuadrat dikali dengan DXU. Nah, seperti itu bentuk yang diperluasnya. Untuk yang fungsi di sini yang kecuali X ya. Kalau X kan turunannya sama dengan 1. Kalau misalnya ini kita jadikan U, sin inverse U, misalnya ya, itu sama dengan 1 per akar 1 dikurang U kuadrat, ini U, dikali dengan DXU. Oke, sorry, ini masih tetap X, yang U maksud saya di sini tadi, DXU. Jadi, untuk yang ini, maka bisa kita gunakan yang ini nih. Maka, jadinya adalah turunan dari sin inverse 2x kuadrat, yaitu 1 dibagi dengan akar 1 dikurang U-nya adalah 2x kuadrat, maka jadinya 2x kuadrat dikuadratkan. Dikali dengan turunan dari U-nya, yaitu turunan dari 2x kuadrat. Maka akan menjadi 1 per akar 1 dikurang 4x pangkat 4. Nah, turunan dari 2x sama dengan 4x. Turunan dari 2x kuadrat maksud saya adalah 4x. Nah, begitu jadinya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu Y-nya sama dengan 3x dikurang 1 dikali cos inverse x kuadrat. Nah, ini untuk dua soal ini yang ditanya itu adalah Y aksen. Kita coba yang ini dulu. Nah, ini bentuk U kali V ya, turunannya. Karena ada dua fungsi di sini nih, yaitu 3x dikurang 1 dengan cos inverse x kuadrat. Maka Y aksennya adalah U aksen, sama seperti tadi ya, bentuknya U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya apa? Turunan dari 3x dikurang 1 adalah 3, kemudian dikali dengan V, V-nya adalah cos inverse x kuadrat, kemudian ditambah U V aksen. U-nya apa? U-nya adalah 3x dikurang 1, kemudian dikali dengan V aksen, turunan dari cos inverse x kuadrat. Turunan dari cos inverse di sini sudah ada bentuk umumnya, yaitu 1 per akar 1 dikurang, ini negatif 1, sorry. Negatif 1 ya untuk cos, itu tidak kelihatan, udah timpa pulpennya. Negatif 1 per akar 1 dikurang x kuadrat dikuadratkan. Kemudian kita turunkan yang x kuadratnya. Sama seperti yang ini tadi ya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, begitu. Nah, jadi seperti ini kira-kira bentuknya. Silahkan mau disederhanakan, boleh. Supaya bentuknya lebih rapi. Saya langsung lanjut aja ke yang kedua. Silahkan yang tadi boleh dirapikan atau disederhanakan. Nah, untuk yang kedua ini, yang ditanyakan juga Y aksen atau turunannya, maka kita bisa menggunakan bentuk aturan yang ketiga. Ini nih, teorema yang ketiga. Turunan dari tangen inverse itu sama dengan apa? 1 per 1 ditambah X kuadrat. Nah, sekarang X-nya kan yang ini nih, 1 dikurang X per 1 ditambah X. Maka kalau kita mengikuti pola yang itu, jadinya adalah turunan dari tangen inverse adalah 1 per 1 ditambah, nah, X-nya kita ganti dengan ini, 1 ditambah X, 1 dikurang X, 1 dikurang X per, ini ya, 1 ditambah X, dikuadratkan. Nah, begitu. Kemudian kita turunkan yang
ini. 1 dikurang X per 1 tambah X-nya. Nah, turunan ini bisa kita gunakan bentuk U per V. Oke, karena ini tempatnya tidak muat, langsung saja saya turunkan ya. Nah, turunannya adalah U aksen. U aksennya turunan dari 1 dikurang X adalah negatif 1. Oke. Kemudian kali V. V-nya adalah 1 ditambah X. Kemudian dikurang U V aksen. U-nya 1 dikurang X. V aksennya adalah turunan dari 1 tambah X apa? 1. Oke, betul. Kemudian dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 1 tambah X. Maka jadinya 1 ditambah X dikuadratkan. Nah, begitu. Silakan disederhanakan, karena di sini tempatnya sudah tidak memungkinkan. Silakan dilanjutkan ini ya, disederhanakan, dirapikan. Oke, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, silahkan dituliskan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.